Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Aji Manusiono dari kelas ke-261 AMR dengan matkul akuntansi keuangan lanjut 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pertemuan 2, yaitu pembagian laba dan rugi persekutuan. Sini ada rekening kepemilikan. 1. Modal. Menunjukkan besarnya hak modal sekutu yang berasal dari setoran awal. Modal akan bertambah dengan setoran tambahan. Modal dan pembagian laba atau berkurang dengan pengambilan modal dan pembagian rugi. 2. Proyek dibuat untuk masing-masing sekutu. Rekening akan didebitkan apabila dilakukan pengembalian harta oleh sekutu, sedangkan rekening akan dikredit dengan bagian laba apabila tidak langsung ditutup ke rekening modal pada akhir periode saldo atau fund. Ini akan dipindahkan ke rekening modal sekutu yang bersangkutan, yaitu ke sisi debit apabila rekening proyek bersaldo debit, ke sisi kredit apabila rekening proyek bersaldo kredit. Jadi setelah tutup buku, saldo rekening proyek selalu 0. Lalu di sini ada yang ketiga, utang pada sekutu. Rekening ini akan didebit apabila utang kepada sekutu berkurang dan dikredit apabila utang kepada sekutu bertambah. Dalam hal persekutuan di likuidasi, maka saldo rekening ini ikut dipertimbangkan dalam menghitung bagian kas sekutu yang bersangkutan. 4. Piutang pada sekutu. Rekening ini didebit apabila piutang kepada sekutu bertambah dan dikredit apabila piutang kepada sekutu berkurang. Dalam hal persekutuan di likuidasi atau dilebur, yaitu mengurangi hak sekutu yang bersangkutan. Lalu ada investasi tambahan dan penarikan modal. Di sini ada sekutu Udin melakukan investasi tambahan ke dalam persekutuan sebesar 20 juta. Di jurnalnya ada kas di debit 20 juta dan modal Udin di kredit 20 juta untuk mencatat modal tambahan Udin. Lalu di sini ada Udin melakukan penarikan modal withdrawal dari persekutuan sebesar 40 juta. Di sini adalah modal Udin 40 juta dan kas di debit di kredit 40 juta untuk mencatat penarikan kas oleh Udin. Udin dan Clara melakukan pengambilan kas untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta dari persekutuan. Pengambilan Udin ada di debit 1 juta, lalu ada kas di kredit 1 juta. Ini untuk mencatat pengambilan Udin pada minggu pertama Maret. Pengambilan Clara ada 1 juta di debit, lalu ada kas di kredit untuk mencatat pengambilan Clara pada minggu pertama Maret. Lalu pada akhir tahun, penutup akun pengambilan proyek di atas dilakukan dengan pendebitan terhadap modal sekutu yang bersangkutan. Ini modal Udin 1 juta, pengambilan Udin 1 juta untuk menutup akun pengembalian Udin. Modal Clara 1 juta dan penarikan Clara 1 juta untuk menutup akun pengambilan Clara. Di sini ada operasi persekutuan. Sebagai contoh, pada tahun 2010, Clara dan Pipit setuju untuk membentuk persekutuan dan sepakat menjalankan dengan rasio pembagian lebar sebesar 70-30. Data yang berkaitan dengan persekutuan sebagai berikut. 1. Data persekutuan tahun 2010 yaitu 1 juta rupiah. Lalu modal Clara 1 Januari 2010 yaitu 150 juta. Ya, 3. Tambahan investasi Clara tahun 2010 adalah 10 juta rupiah. 4. Proyek Clara adalah 20 juta rupiah. 5. Modal Pipit 1 Januari 2010 dan 100 juta rupiah. 6. Pengambilan
Pipit sebesar 20 juta rupiah. 7 penarikan modal Pipit 2010 sekitar 5 juta rupiah. Di sini adalah laporan modal sekutu Clara dan Pipit. Saldo modal pada 1 Januari 2010 adalah Clara 70%, 150, Pipit 30%, 100, total 250. Investasi tambahan ini di sini dapat dari tambahan investasi Clara 2010 10 juta. Lalu ada investasi tambahan dan Pipit itu tidak ada, jadi total 10 juta. Right? Di sini ada Pipit 5 juta dan total 5 juta. Pengambilan modal ada 20 juta di Clara dan 20 juta di Pipit. Jumlah membersih kontribusi modal adalah 140 juta di Clara dan di Pipit 75 juta. Laba bersihnya adalah 70.000 dan Pipit 30.000. Saldo modal 31 Desember total semuanya adalah 210.000 di Clara dan di Pipit ada 105.000. Dari laporan modal persekutuan di atas dapat lihat perubahan jumlah modal masing-masing sekutu serta pembagian laba bersih persekutuan berdasarkan rasio persamaan awal. Terus diingat bahwa akun pengambilan sekutu harus dilakukan penutupan tiap akhir tahun jurnalnya sebaik berikut. Tisar laba rugi 100 juta, modal Clara dan modal Pipit itu ada di kredit 70 juta dan 30 juta. Di sini untuk mencatat pembagian laba bersih ke Clara dan Pipit. Lalu Desember lagi, modal Clara 20 juta ada di debit dan modal Pipit 20 juta ada di debit. Lalu pengambilan Clara dan Pipit di kredit adalah 20 juta. Di sini untuk menutup akun pengambilan sekutu ke modalnya masing-masing. Masih ada perjanjian pembagian laba dan rugi. Paikar, Udin, dan dia sepakat untuk membuka persekutuan. Paikar dan Udin merupakan sekutu yang secara langsung mengelola persekutuan tersebut atau sekutu aktif. Dia hanya bertindak sebagai sekutu pasif. Di dalam perjanjian, pembagian laba dan rugi akan dilakukan secara merata. Setelah dilakukannya pembagian gaji, Udin dan Paikar akan menerima gaji masing-masing sebesar 10 juta rupiah pada tahun 2010. Persekutuan mendapatkan laba sebesar 50 juta, maka pembagian laba tersebut harus didahului oleh pemberian gaji untuk sekutu aktif terlebih dahulu. Ini adalah schedule alokasi laba dalam ribuan 31 Desember 2010. Nah, di sini ada laba bersih, gaji sisa untuk dibagi, pembagian merata, sisa untuk dibagi, dan alokasi laba bersih. Ini dari mulai 50, 20, dan 30. Lalu untuk di Paikar ini adalah 10.000 dan 10.000, dan pembagian secara merata mereka 10.000 semuanya dibagi menjadi 30.000. Nah, di sini jurnal untuk catat pembagian data. Kita kisar laba rugi 50 juta, modal modal Udin, modal biasa ada modal pakai 20 juta, modal Udin 20 juta, dan modalnya 10 juta. Untuk mencatat alokasi laba tahun 2010. Bila pada tahun tersebut persekutuan memperoleh laba yang kecil sehingga tidak mampu menutupi gaji sekutu aktif, maka akan menghasilkan rugi yang akan dibagikan secara merata. Jadi, misalnya pada tahun 2010 persekutuan memperoleh laba sebesar 17 juta. Laba bersih di sini adalah 17.000, gaji 20.000, sisa untuk dibagi 3.000, pembagian secara merata 3.000. Untuk dibagi 0, alokasi laba bersih tidak ada. Untuk digaji, alokasi mendapatkan 10.000 dan Udin juga 10.000, totalnya 20.000. Pembagian secara merata adalah pakai 1.000, Udin 1.000, dia 1.000, jadi 3.000. Lalu di sini alokasi laba bersih dikurangin dari gaji ke pembagian secara merata, yaitu dia totalnya 9.000 sama dengan Udin 9.000 dan dia tidak mendapatkan gaji jadi 1.000. Di sini ada Desember 31. Jadi laba rugi 17 juta dan modal bias adalah
1 juta. Modal parkir ada 9 juta dan modal leasing 9 juta. Kita mencatat alokasi laba tahun 2010. Maaf, untuk tadi di atas ini maksudnya adalah 10 juta ya. 10 juta dan ini 1 juta. Modal sebagai basis pembagian laba. Pada awal tahun 2010, Bening dan Runi sepakat untuk membentuk persekutuan dengan setoran modal awal masing-masing sebesar 80 juta kas. Rangkuman transaksi yang terjadi selama tahun 2010 sebagai berikut. Transaksi yang dilakukan Bening. A. Saldo modal 1 Januari 2010 ialah 80 juta. B. Investasi pada 1 Mei adalah 8 juta. C. Investasi pada 1 Oktober adalah 20 juta. D. Saldo modal 30 Desember 2010 adalah 100 juta. Transaksi yang dilakukan oleh Runi. A. Saldo modal 1 Januari 2010 80 juta. B. Penarikan limit berawal modal 1 Juni 20 juta. Penarikan pada 1 Oktober 16 juta. Dan D. Investasi tambahan pada 31 Desember 32 juta. E. Saldo modal 31 Desember 2010 70 juta. Sini adalah perhitungan modal rata-rata pertimbangan modal. Rata-rata pertimbangan investasi modal Bening 80.000 dikali 4 bulan dari bulan 1 Januari sampai 1 Mei adalah 320.000. Lalu ada 88.000 dikali 5 bulan dari bulan Mei sampai bulan Oktober itu sebesar 440.000. Lalu di sini ada 100.000 dikali 3 bulan dari Oktober sampai Desember totalnya 300.000. Kalau kita jumlahin semuanya jadi 1.060.000. Rata-rata pertimbangan investasi modal Bening yaitu 760.000 dibagi 12 bulan yaitu 88.333 rupiah. Rata-rata pertimbangan investasi modal Runi adalah 80.000 kali 5 bulan dari Januari sampai Juni sebesar 40.000 dan rata-rata pertimbangan yang lainnya adalah 60.000 dikali 40 bulan sampai 4 bulan yaitu dari 1 Juni sampai Oktober hasilnya 240.000. Lalu ada 44.000 kali 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember hasilnya 132.000. Jadi totalnya semuanya itu adalah 772.000. Rata-rata pertimbangan investasi modal Runi 772.000 dibagi 12 bulan yaitu 64.333 rupiah. Nah, pada tahun 2010 persekutuan Bening dan Runi mendapatkan laba sebesar 200 juta. Berdasarkan perhitungan rata-rata pertumbuhan investasi modal, maka pembagian laba pasukan adalah Bening yaitu 200 juta dikali 88.333 rupiah dibagi 125.666.000 yaitu hasilnya adalah 115.072.000 rupiah. Rumi yaitu sebesar 200 juta dikali 64.332 dibagi 152.666, totalnya itu 84.280 rupiah. Jadi alokasi berdasarkan modal awal adalah Bening modal awal 80 juta dan alokasi laba 100 juta. Rumi modal awal 80 juta dan alokasi laba 100 juta. Totalnya untuk modal 160 juta dan alokasi laba 200 juta. Alokasi berdasarkan modal akhir. Modal akhir di Bening ada 100 juta, alokasi laba 163 juta. Turunnya 70, modal akhir 76 juta dan di alokasi laba 86,37 juta. Lalu ada di totalnya itu ada 167 juta dan 200 juta. Nah di sini 200 juta dikali 100 dibagi 176 dan di bawahnya lagi 200 juta dikali 76 dibagi 176. Bunga pada modal persekutuan disepakati bahwa setiap persekutu akan mendapatkan gaji sebesar 20 juta per tahun dan mendapatkan bunga dengan tingkat bunga 5% per tahun.
berdasarkan saldo rata-rata pertimbangan modal, dan adalah jadwal alokasi laba dengan laba bersih adalah 200.000 dan gaji adalah 40.000, totalnya ada 160.000. Ini dikurang 200, laba bersih kurang gaji totalnya 60.000. Gaji banding ada 20.000, Rumi 20.000, total 40.000. Bunganya itu adalah 88.333 rupiah dikali 5%, itu totalnya 4.416.050 rupiah. Lalu dibandingin itu total 4.465 rupiah. Lalu untuk dirunya adalah 64.333 rupiah dikali 5%, itu totalnya 3.216.065 rupiah. Sisa untuk dibagi yaitu 152 3667 itu hasil dari ini dibagi berdasarkan rasio modal itu 152.366,7, dan bening itu mendapatkan 88 15983 dan Rumi mendapatkan 64 20683, totalnya 152.3667. Lalu alokasi laba bersih, bening itu mendapatkan 112.576,48 dan Rumi mendapatkan 67.423,52. Nah, total semuanya ini bening dan Rumi adalah 200. Terima kasih. Itu sudah penjelasan sedikit tentang hasil lanjutan 1. Bila ada salah kata atau salah informasi, memaafkan, dan bila ada kekurangan lagi, maafkan lagi, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.